Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Salsabila, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai 12 materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Bagi saya, setelah mempelajari seluruh materi tersebut, saya menyadari bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di madrasah ibtidaiyah bukan sekedar mengajarkan peserta didik membaca, menulis, berbicara, atau menyimak secara terpisah. Semua materi saling berkaitan dan disusun sebagai proses yang bertahap untuk membentuk kemampuan literasi peserta didik. Proses tersebut dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan anak, yaitu mengenal dirinya sendiri. Ketika peserta didik mampu mengidentifikasi dirinya, mengenal keluarga, dan mengenal teman-temannya, mereka sedang membangun rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Menurut saya, inilah fondasi awal yang harus dimiliki setiap peserta didik sebelum mempelajari keterampilan berbahasa yang lebih kompleks. Setelah mengenal dirinya, peserta didik diarahkan untuk mengenal lingkungan sekitarnya melalui deskripsi benda. Di sini saya memahami bahwasanya kemampuan mengamati menjadi sangat penting. Anak tidak hanya melihat suatu benda, tetapi belajar memperhatikan bentuk, warna, ukuran, fungsi, bahkan memilih kosakata yang tepat untuk menggambarkannya. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia juga melatih kemampuan berpikir dan mengamati peserta didik. Kemampuan tersebut kemudian berkembang menjadi kemampuan berkomunikasi melalui kalimat sapaan, dialog, prolog dan epilog. Peserta didik belajar bahwa berbicara bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga memperhatikan kesantunan, tujuan komunikasi, dan cara menghargai lawan bicara. Sebagai calon guru MI, saya melihat materi ini sangat penting karena pendidikan karakter dapat dibangun melalui penggunaan bahasa yang santun. Selanjutnya, peserta didik dilatih menjadi pembaca yang baik. Membaca puisi mengajarkan mereka memahami perasaan, suasana, dan keindahan bahasa. Sementara membaca teks melatih kemampuan memahami informasi. Kedua materi ini menurut saya paling melengkapi karena peserta didik itu tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga belajar menghayati makna sebuah bacaan. Kemampuan memahami bacaan kemudian dikembangkan melalui kegiatan membuat ringkasan dan ikhtisar. Pada tahap ini peserta didik tidak lagi sekedar membaca tetapi mulai berpikir kritis. Mereka belajar memilih informasi yang penting, kemudian menyusun kembali gagasan utama, serta menyampaikan isi bacaan dengan bahasa mereka sendiri. Inilah salah satu bentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi yang perlu dikembangkan sejak sekolah dasar. Setelah mampu memahami informasi, peserta didik diajak menghasilkan karya melalui menulis pengalaman, teks petunjuk, surat, dan iklan. Menurut saya, keempat materi ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keempat ini saling melengkapi. Menulis pengalaman melatih kemampuan berefleksi, teks petunjuk melatih berpikir sistematis, surat mengajarkan etika komunikasi tertulis, serta iklan melatih kreativitas dan kemampuan menyampaikan pesan secara singkat tetapi juga menarik. Selanjutnya terdapat materi wawancara. Saya memahami bahwasanya wawancara bukan hanya tentang bertanya, tetapi juga tentang kemampuan mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan memperoleh informasi secara tepat. Keterampilan ini sangat relevan dengan pembelajaran abad ke-21 karena peserta didik dilatih berpikir kritis sekaligus mampu mengkolaborasi.
Pada akhirnya, seluruh materi tersebut bermuara pada kemampuan menyusun dan menyampaikan pidato. Menurut saya, pidato merupakan bentuk integrasi dari semua keterampilan berbahasa. Untuk mampu berpidato dengan baik, peserta didik harus mampu membaca informasi, memahami isi, menyusun gagasan secara runtut, memilih kosakata yang tepat, berbicara dengan percaya diri, dan menyampaikan pesan secara efektif. Jadi pidato itu bukan sekedar materi terakhir, tetapi merupakan hasil dari proses belajar yang telah dilalui sebelumnya. Dari keseluruhan materi tersebut, saya memperoleh pemahaman bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di MI memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar menguasai tata bahasa. Pembelajaran ini membentuk kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta karakter peserta didik. Oleh karena itu, sebagai calon guru MI, saya tidak ingin hanya mengajarkan teori, tetapi juga menghadirkan pembelajaran atau pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Saya ingin peserta didik belajar melalui kegiatan mengamati benda di sekitar, berdiskusi dengan teman, melakukan wawancara sederhana, membuat iklan, menulis pengalaman, hingga berlatih berpidato di depan kelas. Dengan cara tersebut, mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berpikir, belajar, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi pemahaman saya setelah mempelajari 12 materi bahasa dan sastra Indonesia MISD. Seluruh materi tersebut saling terhubung dan membentuk satu proses pembelajaran yang utuh, mulai dari mengenal diri, memahami lingkungan, berkomunikasi, mengolah informasi, hingga mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya berharap dapat menerapkan seluruh konsep tersebut agar pembelajaran bahasa Indonesia di MI itu benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan peserta didik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.